Tujuan retorika ini untuk memenangkan berbagai persoalan dalam kelompok. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai retorika Aristoteles. Retorika merupakan seni berbicara untuk mempengaruhi orang lain. Dalam fenomena sekarang, retorika, banyak orang yang berpidato, banyak orang yang berceramah, banyak teknik retorika. Pengaruh dan tidak pengaruhnya seorang ini diletakkan atas dasar retorika. Maka pada abad Yunani kuno, retorika dipandang sebagai alat untuk menguasai berbagai persidangan. Dalam persidangan sendiri, untuk memenangkan suatu keputusan didasarkan dengan teori atau teknik retorika. Semisal dalam pemikiran Aristoteles, retorika terbagi atas 3 elemen penting dalam merumuskan teknik sekaligus teori retorika ini sendiri. Untuk memenangkan arena persidangan, retorika sangat krusial dalam memutuskan atau teknik dalam berdebat, berdiskusi, dan berwacana. Dalam satu persidangan, retorika dibuat sebagai alat untuk mempengaruhi halayak banyak. Tokoh terpenting adalah Aristoteles. Aristoteles ilmu pengetahuan. Aristoteles sendiri membagi ke 3 elemen penting dasar retorika itu sendiri. Maka retorika di sini adalah retorika atau klasik dalam menyusun suatu teori retorika itu sendiri. Ilmu retorika telah mengalami banyak perkembangan. Jadi sebelum Yunani, bagaimana seseorang atau pembicara untuk mempengaruhi halayak banyak dengan suatu metode, yaitu retorika. Pentingnya retorika dalam mempengaruhi orang lain sangat krusial dalam memutuskan suatu pengaruh atau memberikan keyakinan terhadap publik. Maka dirumuskan oleh Aristoteles, yakni ethos, pathos, dan logos. Ketiga hal ini sangat penting dalam menyusunkan yang didasarkan atas dasar dialektika. Pertama, ethos. Ethos memiliki artian bahwa kredibilitas seseorang sangat mempengaruhi pengaruh terhadap orang lain. Semisal kalau sekarang seberapa viewernya seseorang itu sangat mempengaruhi halayak banyak. Kredibilitas seseorang itu mempengaruhi halayak banyak. Baik dan benarnya itu tidak menjadi ukuran, akan tetapi kredibilitasnya seseorang itu sangat mempengaruhi halayak banyak. Semisal para influencer, para endorser itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, meskipun dikesampingkan ada pathos dan logos. Baik dan salah tidak menjadi ukuran, yang penting pengaruhnya itu sangat luar biasa. Maka ethos ini sangat penting. Akan tetapi dalam pengertian Aristoteles, ethos ini dipandang sebagai kecakapan atau luasnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sehingga keluasan ilmu pengetahuan ini memiliki pengaruh terhadap khalayak publik itu sendiri. Kemudian kedua, pathos. Pathos memiliki artian bahwa dalam teknik retorika ini emosi sangat penting dalam menyusun suatu kepercayaan publik. Misalkan dalam ceramah-ceramah atau pidato-pidato yang bergelora, itu memakai suatu emosi yang bertujuan untuk meyakinkan publik dalam memberikan pengaruhnya terhadap publik itu sendiri. Ceramah-ceramah yang bergelora, kemudian tangisan-tangisan yang merengek kepada halayak publik, itu sangat mempengaruhi terhadap bagaimana pengaruhnya sangat luar biasa terhadap
halayak itu sendiri. Meskipun dalam arena persidangan juga emosi sangat mempengaruhi keputusan hakim itu sendiri. Ketika memberikan tangisan dan lain sebagainya misalkan, itu akan mempengaruhi terhadap keputusan hakim itu sendiri. Baik dalam ceramah-ceramah yang menggelora, itu hanya sebatas retorika, yakni untuk sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain. Dalam seni berbicara ini, emosi sangat kental sekali untuk meyakinkan dan berakhir kepada keyakinan publik dalam apa yang disampaikannya. Kemudian yang ketiga adalah logos. Logos dalam pengertian Aristoteles ini didasarkan pada apa yang dibicarakannya itu masuk logika atau memiliki argumentasi yang logis atau masuk akal. Pembicaraannya itu didasarkan atas masuk akal atau tidak. Maka disinilah susunan Aristoteles dalam mempengaruhi khalayak publik. Misalkan dalam suatu persidangan, keputusan hakim ini sangat dipengaruhi oleh logika argumen atau argumen yang tepat dan memiliki keyakinan bahwa argumentasi ini sangat tepat dalam memutuskan suatu hukum apa yang dianggap mereka benar. Maka lahirnya retorika pada abad Yunani ini sangat kental sekali dalam suatu atau arena persidangan dalam memutuskan suatu hukum untuk kehidupan sosial waktu itu. Meskipun retorika juga ini sebagai perlawanan atas kekuasaan yang memutuskan suatu kekuasaan yang tidak mendasar. Maka retorika ini sebagai perlawanan atas dasar kekuasaan yang memberikan diskriminasi terhadap publik atau masyarakat waktu itu. Perlawanan kaum sufis, kemudian Aristoteles ini memegang peranan penting pada abad Yunani kala itu. Maka retorika ini dipakai sebagai ilmu untuk mempengaruhi halayak banyak. Dalam persidangan sendiri, retorika ini sebagai tujuan untuk memenangkan suatu arena persidangan dalam memutuskan keputusan yang tepat dalam keputusan hakim itu sendiri. Maka retorika sangat erat sekali kalau ditarik misalkan dipakai oleh kehidupan kontemporer sekarang ini. Banyak kelompok-kelompok tertentu yang memang memakai retorika untuk sebatas mempengaruhi orang lain. Tolak ukurnya misalkan tadi pure kredibilitas, kemudian emosi sedihnya seseorang, ini sangat mempengaruhi apa yang dibicarakan terhadapnya. Maka retorika sendiri sangat penting dalam kehidupan sosial sekarang, meskipun dianggap penting dalam kepentingan tertentu. Misalkan dalam suatu golongan ingin memenangkan golongan tersebut, tiada lain ini adalah memakai retorika itu sendiri. Misalkan dalam para presiden atau pidato yang persuasif atau monologikal atau dialog, ini kaitan eratnya dengan retorika. Maka retorika teori sekaligus praktek dalam menyusun suatu pidato apa yang dianggap oleh publik itu meyakinkan dan mempengaruhi kesan-kesan yang sangat luar biasa dan berbeda. Meskipun retorika sendiri ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu sendiri, pertama, dia hanya sebatas meyakinkan pengaruh publik terhadap apa yang dibicarakan. Sedangkan apa yang dibicarakan itu tidak lain, misalkan banyak kepentingan pribadi yang terselip di dalamnya. Pengaruh terselip tersebut dengan mempengaruhi halayak banyak, ini akan memunculkan suatu keyakinan publik terhadap apa yang dibicarakan. Maka publik sekarang ini dipengaruhi oleh
banyaknya viewer atau orang-orang yang memang bisa dianggap tenar, maka sangat mempengaruhi sekali dalam pengaruhnya terhadap khalayak publik. Viewer, emosi, dan logika kadang-kadang ini tidak logika ini tidak dipakai. Akan tetapi dalam pidato-pidato para presiden atau pemimpin-pemimpin daerah dan lain-lain ini sangat mempengaruhi sekali. Meskipun dalam keilmiahannya retorika sangat dipertanyakan. Dengan corak keyakinan dalam pengaruh apa yang dibicarakan, tetapi kelemahannya itu tidak didasarkan atas dasar ilmiah. Keilmiahan apa yang dibicarakan ini tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan retorika adalah pengaruh untuk mempengaruhi khalayak publik. Khalayak publik ini digiring dalam suatu isu atau wacana dalam memandang apa yang mereka propagandakan, sehingga propaganda ini bisa menjadi pengaruh dalam kehidupan sosial mereka itu sendiri. Para pidato misalkan secara bergelora dipakai hanya sebatas meyakinkan orang lain, tetapi kedasar keilmiahannya tersebut ini sangat dipertanyakan. Hanya sebatas keyakinan. Berbicara keilmiahan atas berbicaranya itu sangat dipertanyakan. Maka disinilah kelemahan dari retorika itu sendiri. Para penceramah misalkan hanya mengandalkan suatu pendekatan mengenai keyakinan dan terpesonanya publik dalam memberikan pengaruh dia terhadap ruang wacana dalam apa yang disampaikannya. Disinilah teknik retorika sangat krusial dalam mempengaruhi khalayak publik. Meskipun bertujuan retorika ini untuk memenangkan berbagai persoalan. Dalam kelompok-kelompok tertentu retorika ini sebagai alat untuk memenangkan. Misalkan dalam arena pemilu, kemudian kampanye, retorika ini sangat erat sekali dalam mereka pakai. Retorika dipakai sebagai alat untuk memenangkan pemilihan umum dalam mencari kemenangan dalam pemilihan pemilu, misalkan presiden dan pemilihan kepala daerah dan lain-lain. Ini retorika sangat erat sekali dalam mempengaruhi keyakinan publik. Akan tetapi kesifat keilmiahan retorika ini tidak lain hanya sebatas propaganda atau meyakinan pengaruh. Benar dan salahnya ini tidak menjadi ukuran. Keilmiahan dan tidak ilmiahnya ini tidak menjadi persoalan. Yang penting pengaruh ini sangat luar biasa. Banyaknya viewer, kemudian emosi seperti nangis, merengek dan lain sebagainya, atau memberikan keharuan, itu hanya sebatas retorika itu sendiri. Para penceramah seperti banyak memberikan contoh seperti itu. Contohnya seperti itu. Dalam kelompok-kelompok lain, misalkan dalam pertarungan wacana, itu tidak lain misalkan dipakainya retorika yang didasarkan atas bergelora dan sangat meyakinkan publik. Akan tetapi benar dan salahnya itu tidak menjadi krusial. Keilmiahan dan tidak ilmiahan ini sangat dipertanyakan. Yang penting keyakinan publik bisa dipengaruhinya. Mungkin itu saja dalam video kali ini. Kita akan bahas dalam video-video selanjutnya yang pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh yang lain mengenai retorika itu sendiri, misalkan dalam Cicero dan lain sebagainya. Terima kasih.